gitu. Jangan ketawa kamu, Dan. Ya, ya. Gitu ya, gitu, Dan, gitu. Ya, ya. Oke. Oke, ini memang banyak yang penasaran ya, bahwa mungkin ada mungkin pertanyaan yang paling dasar ya, paling dasar nih ada dari seseorang ya. Jadi tanda-tanda yang awam itu ya, awam orang sederhana tanpa alat-alat medis ya, untuk awam itu yang bisa membedakan mati dan mati suri itu apa, Dok? Kalau misalnya ini ya, bukan dokter atau bukan inilah ya, bukan lebih masyarakat awam aja. Masyarakat awam. Ya enggak napas gitu. Ya enggak napas. Enggak napas itu dianggap mati kan gitu ya. Enggak napas, terus kemudian detak jantungnya enggak ada, ya dianggap mati gitu ya. Nah, biasanya untuk memastikan itu jangan keburu-keburu dikubur gitu ya. Ya, jangan buru-buru dikubur ini. Lah, masalahnya adalah itu ya, ada kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan yang mengharuskan mengubur cepat-cepat, itu ada itu ya. Udah, ayo cepat dikubur, ini harus disegerakan ini orang meninggal. Oh ya, waktu dimandikan bangun. Lah ya memang belum mati gitu ya itu. Orang dikira mati dimandiin bangun itu. Lebih serem lagi pas disolati bangun, serem lagi. Bayangin aja. Ada sih, Dok, yang pas lagi dikafanin itu dia bangun ada. Itu ada. Loh, ada yang sedang dimakamkan bangun itu ya ada, heboh gitu ya. Bayangin aja dimakamkan gitu, waktu ditampani gitu, bangun. Apa nggak girap-girap itu yang dibawa itu? Girap-girap lah yang dibawa itu. Ya, itu. Tapi kalau misalkan detak jantungnya sudah tidak ada, sudah juta orang atau 100.000 orang atau 10.000 orang yang berbeda itu, kalau nggak nafas itu ya, didengarkan pakai ada aktivitasnya pelan banget itu ya, dan yang jelas adalah otaknya masih bekerja. Nah, kalau kita memastikan, ya itu tadi dengan gitu. Tapi pada umumnya ya, kalau detak jantungnya sudah tidak ada, apalagi dipasang monitor jantung sudah flat gitu, ya mati ya, udah mati gitu ya. Tapi belum tentu itu flatline itu belum tentu, karena itu aktivitas jantung. Ya. Aktivitas otak kan belum pernah direkam itu. Ya, gitu. Itu ya jawabannya. Dok, ada yang mau nanya live nih, Mbak Lisa Cahyana Mustafa Resen, silakan Mbak Lisa. Boleh tanya. Malam, Dok, malam. Selamat malam. Dok, saya mau ada 2 atau 3 pertanyaan ya. Yang pertama, tadi kan dokter bilang bahwa orang yang mati suri itu ketika ketemu dengan orang-orang suci atau makhluk-makhluk halus yang menurut dokter tadi itu berbeda-beda. Berdasar tadi tiap negara kayaknya beda-beda gitu ya, Dok ya. Apakah ini berarti makhluk halus itu atau tadi orang-orang suci itu hasil dari konstruksi pikiran yang berdasarkan masing-masing negara itu? Jadi apakah sebenarnya makhluk-makhluk itu ada? Itu ya pertama. Terus yang kedua, ketika mati suri ataupun mimpi itu sebenarnya yang mengalami otak atau jiwa ya, Dok ya? Kedua. Terus yang ketiga itu tadi ketika ada dokter cerita ada di Jepang itu ada yang udah branded tahun-tahunan tuh, Dok, 15 tahun gitu ya. Dan kayaknya dulu juga ada setelah 30 tahun terus ada yang jadi bisa ini lagi ya, Dok ya, bangun gitu, dia sadar gitu kan. Nah, orang-orang itu tetap dipertahankan apakah untuk dipelajari itunya, ataukah juga kalau di Jepang adakah yang dari keluarganya minta di euthanasia gitu loh, Dok? Gitu. Itu aja. Makasih, Dok. Ya, yang pertanyaan pertama, kalau kemudian ada hantu ya, atau ada makhluk halus itu ya, kehidupan itu ya, kalau misalkan ya itu memori gitu. Masalah memori, apa yang kita lihat, apa yang kita recall, kita merecall memori itu adalah
memori yang pernah masuk gitu ya. Jadi kalau misalnya manusia itu terus dipiara gorila gitu, ya nggak kenal lah hantu, masa iya gorila bilang hantu, nggak percaya, nggak ada gitu ya. Gitu ya gorilanya. Dan dia nggak bisa ngomong. Manusia itu belajar dengan meniru gitu ya. Jadi kalau dia dipiara gorila, disusui gorila, dikasih makan gorila kayak Tarsan gitu misalnya ya dia tidak kenal apa-apa, apalagi hantu atau makhluk. Ya kalau kita ngomong soal kehidupan ya, kehidupan ini ada nggak sih kehidupan? Ada apa misalnya mulai dari yang bersel satu gitu ya, mulai dari ini kan ada nih ya. Apa kalau kita ngomong soal kehidupan kita itu kan ada Kingdom of Animalia itu ya, kerajaan binatang. Kita adalah dalam kerajaan binatang. Kita ini binatang. Jadi kalau secara biologi kita ini binatang, kita ini gitu ya, masuk dalam Kingdom of Animalia. Kita masuk filum vertebrata atau chordata. Kita masuk dalam kelas mamalia, binatang menyusu gitu ya. Kita masuk dalam ordo primata gitu ya. Kita masuk dalam famili kera-kera besar. Jadi kita itu kera itu memang. Kera besar. Kera dan monyet itu berbeda. Kalau monyet itu yang ada ekornya, yang itu ekornya nggak kelihatan gitu. Tulang ekor ada tapi nggak kelihatan, nggak ngelawir gitu. Itu adalah dan kita spesies kita adalah Homo sapiens. Jadi ya itu adalah Kingdom of Animalia. Ada yang namanya Kingdom of Plantae, keluarga tumbuh-tumbuhan. Ada Kingdom of Fungi, keluarga jamur-jamuran gitu ya. Ada yang keluarga bakteri gitu ya. Nah, keluarga masuk makhluk halus itu tidak ada dalam biologi gitu ya. Tidak ada memang. Gitu. Jadi kalau ditanya makhluk halus itu, kehidupan halus itu ada nggak? Ya dalam biologi nggak ada memang gitu ya. Nah kalau pertanyaannya kedua, itu tadi itu jiwa apa otak? Loh kalau dalam biologi jiwa itu hasil kerja otak. Otak itu banyak kerjanya. Otak itu banyak kerjanya, kerjaan otak itu banyak. Mulai dari berpikir, merasakan, emosi gitu ya, sampai jiwa kita itu adalah hasil kerja otak. Jadi yang namanya jiwa kita tidak terpisah dari tubuh kita. Jadi jiwa itu ada hasil kerja dari otak itu. Jadi kalau misalkan lu itu kan di luar otak itu, lu kata siapa? Orang kalau sakit jiwa dikasih obat kok. Gitu. Yang diobati kan fisiknya itu ya. Yang diobati fisiknya orang sakit jiwa itu ya. Memang kan artinya jiwa itu hasil kerja dari otak kita gitu. Jadi itulah. Siapa sih yang mulai awal-awalnya itu memisahkan antara jiwa dan raga? Itu adalah filsuf yang paling hebat di dunia, namanya Plato itu. Itu yang dia ini yang memulai bahwa ada esensialisme dalam tubuh kita itu. Ada jiwa dan raga yang terpisah. Itu idenya itu dari Plato ya. Dan, putus-putus dok. Koneksi dok. Itu jadi menyimpulkan bahwa nyawa itu namanya Charles Darwin lah itu yang mengatakan orang itu nggak punya nyawa dan jiwa itu adalah hasil kerja otak kita. Itu secara biologi ya itu. Gitu. Jadi ya itu tadi jawabannya. Oke? Oke dok. Oh, ya. Ya. Terus yang ketiga dok, yang orang yang brandednya udah sampai puluh-puluhan tahun. Oh iya tahun. iya oke. Nah kalau branded dia nggak bakalan hidup lagi. Ada. Kalau itu di Indonesia sih yang 13 tahun itu. 13 tahun itu. Di ICU dinyatakan brain dead. Akhirnya hidup lagi. Wah, itu pernah masuk di apa itu dulu tuh? Tabloid tahun 2006 itu. Tabloid lah itu. Jadi dia itu ini drama banget ini kejadiannya. Dia orang ini dibius karena harus operasi sesar melahirkan anaknya gitu ya. Setelah anaknya lahir nggak bisa dibangunkan. Wah, udah. Ini rumah sakitnya sudah keluar duit banyak lah untuk mempertahankan kehidupan ini ada di ICU itu. Nah, waktu itu suaminya minta kalau
Ini istrinya itu udahlah dianggap mati aja, nih dicabut aja, ini mesin bantu nafasnya semua dicabut. Tapi di Indonesia tidak memungkinkan untuk itu, tidak boleh dokter melakukan itu. Meskipun itu keputusan hakim, tidak boleh dokter melakukan. Akhirnya sampai bertahun-tahun, sampai 7 tahun, akhirnya bahkan suaminya itu mencerai, kawin lagi gitu. Suaminya menikah lagi, menganggap istrinya udah mati lah, menikah lagi. Nah setelah 7 tahun atau 8 tahun, bangun lagi nih, ini ibu ini bangun lagi dan dia mendengar suaminya itu pengen dia mati, mau dicabut aja, dia benci banget sama suaminya itu. Ya, benci banget itu. Tetapi satu yang tidak dilakukan pada ibu ini tidak pernah di EEG, tidak pernah direkam otaknya itu mati apa enggak. Ya, jadi waktu itu yang memutuskan mati batang otak itu adalah tim, tapi satu yang dilakukan, tidak dilakukan EEG gitu. Jadi sebetulnya aktivitas ibu ini otaknya masih ada. Kenapa? Lah itu masih ingat dia masih bisa mendengar suaminya ngomong gitu. Ya, artinya ibu ini belum mati gitu. Meskipun didiagnosa oleh dokter waktu itu sudah brain dead gitu. Di Indonesia itu yang terjadi. Yang ajaib-ajaib itu di Indonesia ya. Oke dok, makasih dok, makasih. Sama-sama. Ini juga ada yang resen, Pak Yudo, Adrian Toko, monggo Pak Yudo, silakan. Siap, atur nuwun. Monggo. Dokter Rio, salam kenal, saya sering ikut di Abu Marlo. Monggo. Sekarang saya usul kalau saya ngomong jadi dialog negatif, Pak. Oh gitu. Dialog netral juga boleh. Mau ada 3 pertanyaan, dokter. Pertama, mimpi orang soleh. Konon kabarnya kan seperti Nabi Ibrahim itu ada pertanda lah tentang kejadian masa depan yang valid ya. Termasuk tafsir mimpinya Nabi Yusuf dan yang tentang 3 mimpi itu. Apakah itu ada, terus seperti itu bagaimana penjelasannya? Yang kedua, apakah ada God spot? Nah, kalau ada posisinya di mana, dokter? Sering dengar itu, masuk Ari Ginanjar, ESQ kan menyebut juga. Yang ketiga, photographic memory itu apa ada benar, dokter? Kalau ada itu apa? Dia letaknya di mana dan apakah bisa dilatih atau itu given? Sementara itu 3 pertanyaan dulu, matur nuwun. Oke, yang pertama mimpi. Ya. Menafsir mimpi itu dua ya. 2 hal yang berbeda. Menafsir mimpi itu kalau orang mimpi digigit anjing, wah itu mimpimu jam berapa? Kalau orang Jawa menafsir mimpi itu katanya orang Jawa ada 3. Titioni, Gondoyoni, Pospotajem katanya orang Jawa. Tapi kalau Ibnu Sirin ya beda lagi gitu ya. Ibnu Sirin menafsir mimpi itu beda. Kalau orang Jawa itu mimpinya jam berapa? Ya kira-kira jam 8 sore. Wah, nggak ada artinya itu ya. Kalau para esok dekat-dekat pagi itu ada artinya. Itu namanya pospotajem. Mimpinya apa? Digigit ular. Ularnya kecil apa besar? Kecil. Oh, nggak ada artinya. Kalau gede ada artinya. Ya, itu kan katanya orang Jawa itu ya. Jadi menafsir mimpi itu ya. Pertanyaannya adalah misalkan itu mimpinya Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf itu. Sebelum bertanya mimpi tentang Nabi Yusuf, ada pertanyaan yang lebih esensial. Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf ini benar-benar ada apa enggak sih? Itu pertanyaannya harusnya itu ya itu. Ya dibuktikan dulu dia ada benar apa enggak gitu ya. Jadi sebelum kita ngomong mimpinya Nabi Yusuf itu, pertanyaannya Nabi Yusuf ini benar-benar ada apa enggak itu. Ya. Ini Nabi Ibrahim. Nah, ya, percaya dan fakta itu nggak apa-apa. Misalkan saya percaya bahwa di basement 5 itu ada kodok berkepala babi, ya nggak apa-apa, orang percaya gitu. Saya yakin di basement 5 itu ada kodok berkepala babi. Nah, seyakin saya tidak otomatis terus kodok berkepala babi itu ada beneran, enggak itu. Tapi bahwa saya mengimani kodok berkepala babi itu membuat saya tenang, misalnya ini loh ya. Tapi kalau kita ngomong soal mimpinya Nabi Yusuf itu pertanyaannya adalah
ini benar enggak apa ada itu ya. Kalau iya ya kapan mimpinya, ada di suratnya di mana itu, ada dia menulis surat kemudian saksinya siapa gitu. Ya, itu dulu. Tapi mimpi kita itu tidak pernah tentang masa yang akan datang. Pasti tentang sesuatu yang belum terjadi gitu. Coba sekarang itu ada enggak tahun 2017 ada orang mimpi soal COVID-19? Nggak ada gitu. Nggak ada itu. Nggak ada. Yang dimimpikan adalah hal-hal yang pernah dilihat dia, pernah didengar dia. Misalkan virus SARS, misalkan, saya mimpi flu burung akan, nggak apa-apa karena flu burung sudah ada tahun 2003 gitu ya. Bahwa mimpi itu acak iya. Pada umumnya mimpi tidak koheren pada umumnya, tapi ada mimpi yang koheren gitu ya. Tapi mimpi itu sendiri adalah apa itu mimpi itu? Mimpi itu adalah pada dasarnya dia itu merekol memori kita. Itu mimpi. Gitu. Jadi kalau Bapak, namanya Pak Yudo ini ya, tidak mungkin lah Pak Yudo itu makan ikan fugu gitu, nggak mungkin mimpi gitu. Karena Pak Yudo mungkin nggak pernah kenal diajak makan ikan fugu, nggak pernah itu. Ada itu karena yang mimpi makan ikan fugu adalah orang Jepang, mimpi setan misalnya, saking kepinginnya ini gitu ya itu. Saya tadi malam mimpi makan rawon setan. Tanda apa yo? Pertanda apa Pak Dokter? Itu tanda bahwa kamu tidur pulas. Itu sebetulnya itu. Jadi kalau ada mimpi itu tanda apa? Tanda bahwa kamu tidur pulas tadi itu ya. Itu kalau jawaban kedokteran. Yang itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua sudah terjawab ya. Pertanyaan yang ketiga apa tadi? Ada fotografik memori. Oh, apa? Fotografik memori. Oh, fotografik memori. Oke. Fotografik memori itu nggak ada sih Pak itu. Saya sendiri termasuk yang ingatan saya ini jengkelin gitu. Saya itu jengkelin karena orang itu kebahagiaan seseorang itu adalah seberapa bisa dia melupakan banyak hal itu. Ya, yang nggak enak. Itu orang nggak akan bahagia itu. Ya. Jadi orang yang gampang lupa, misalkan punya utang itu bahagia banget gitu ya. Dapat tagihan kredit card, kemudian beberapa saat kemudian dilupakan itu bahagia banget orang kayak gitu itu. Meskipun tagihannya tetap ada gitu ya. Tapi saya ini saya termasuk yang tidak bisa melupakan banyak hal. Saya pernah dimarahin ibu saya sampai ditapuk sotel itu saya masih ingat sampai sekarang itu. Umur 5 tahun itu ingat gitu. Jadi memori saya tentang ibu saya itu ya hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Meskipun saya juga nggak pernah kehilangan hormat itu. Kalau paling kalau ketemu ya sama saya gangguin aja gitu, bukan nggak hormat. Memori fotografi saya termasuk yang disebut gitu. Saya lihat, saya balik, saya tahu gitu. Tapi saya tahu juga bahwa yang namanya memori saya itu akan bergeser gitu seiring dengan waktu gitu. Nah, karena saya ini jarang tidur dan jarang mimpi sialnya itu, ya itu termasuk. Jadi memori saya itu tidak banyak dihilangkan oleh mimpi gitu. Jadi ya saya waktu umur 7 bulan, waktu saya belajar jalan, jatuh-jatuh itu saya ingat gitu. Waktu adik saya itu lahir di rumah sakit, saya nyungsep di got itu ingat. Dan siapa yang nolong, saya sekarang juga ingat gitu. Dan karena sering saya omongin gini, ingatan saya jadi nggak bergeser siapa yang nolong itu namanya. Karena sering saya ceritakan, Mbak itu masih ada nggak itu? Yang nolong saya waktu nyungsep di got itu. Loh kamu masih ingat itu. Yang nolong aja udah lupa itu. Jadi ingatan fotografi itu tidak, karena memori kita itu disimpan di otak kita itu tidak di satu tempat. Jadi misalkan Mas Yudo ini ya, Mas Yudo main gitar gitu ya, main gitar misalnya lagunya apa Ebit ya, perjalanan ini misalnya gitu ya. Jauh dekat 50. Ya itu kan numpak bemo. Misalnya Mas Yudo ini main gitar pada saat perpisahan SMP ini, perjalanan ini gitu ya.
memori tentang Mas Yudo gitar itu tidak disimpan di bagian otak tertentu, tidak gitu. Kenapa? Suara gitar itu ya, suara lagunya itu disimpan disimpan di primary auditory cortex ya. Jadi disimpan di korteks auditory pendengaran primer itu. Penglihatan Mas Yudo melihat gitarnya, melihat penonton, penglihatannya itu disimpan di primary visual cortex itu. Kalau Mas Yudo itu waktu itu perpisahan SMP ada cewek yang ditaksir itu ya, lihat itu misalnya ini ya. Ingatan itu ditaruh di emosinya Mas Yudo gitu ya. Terus kemudian memegangnya itu berapa kenceng itu disimpan di yang namanya sensory cortex. Gerakan-gerakannya disimpan di motorik cortex gitu. Nah, pada saat Mas Yudo itu mengingat lagi kejadian itu, yang ada di berbagai tempat itu dicoba disatukan lagi. Dan hasilnya, gambarnya pasti tidak sama. Gitu. Dan memorinya Mas Yudo, misalnya Mas Yudo saya nanya nih, Mas Yudo, apa yang terjadi pada saat Mas Yudo ada malam perpisahan waktu di SMA? Nah, Mas Yudo tentu akan mengingat-ingat terus kemudian menceritakan kepada saya, waktu itu saya begini. Nah, kalau misalkan 1 minggu lagi, Mas Yudo saya tanya dengan pertanyaan yang sama, memori Mas Yudo itu tidak melompat ke 30 tahun yang lalu, tapi ke sekarang. Jadi kalau kita mengingat-ingat sesuatu, otak kita itu kembali ke kapan terakhir kita mengingat-ingat, bukan kembali ke masa yang sebenarnya. Itu masalahnya, sehingga yang namanya ingatan kita itu selalu bergeser. Jadi ingatan fotografi itu nggak ada. Meskipun seperti ekstrem seperti saya itu, tapi nggak pernah sama persis. Kalau saya mengingat-ingat 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, meskipun ya kalau tentang buku ya saya masih apalah Al-Quran itu, meskipun ya nggak 100% ya, masih 90% masih hafal, orang udah nggak pernah kebaca gitu ya, nggak ada manfaatnya menurut saya gitu. Ya. Gitu ya Mas Yudo. Boleh nambah dokter tentang merusak memori. Yang tadi kenangan, sayangnya waktu SMA saya nyanyi, sebelah saya cowok dokter, jadi kurang manis kenangannya. Oh, boleh. Jadi gini ya. Tapi masih inget terus karena ini teman paling akrab. Jadi saya ada belajar ilmu merusak memori ya, judulnya dari Mas Ko Ivan Minarno yang di Bali, mungkin kenal dokter. Itu kalau ada memori negatif tentang suatu kejadian kan, terapinya suruh ingat lagi tentang kejadian itu, recall memori lagi, terus apa yang dirasakan diterima, yang sisi lain apa yang kamu rasakan di fisik jasadmu, apa misalnya panas atau pegel atau suatu yang enak di badan, itu dipijet itu diuyak-uyak, biarkan itu, dan secara mentalnya apa yang memori negatif yang teringat itu diterima dengan damai, tidak ditolak, tidak dilawat, tapi diterima sampai pada titik tertentu ya. Dan setelah diterapi, apa memori negatif tentang kejadian itu memang benar-benar hilang, bukan hilang, netral gitu. Netral, jadi kalau mengingat kejadian yang dulu sangat menyakitkan, mulai setelah terapi itu dia benar-benar biasa aja, nggak ada apa-apa, kayak nggak ada kejadian yang menyakitkan. Itu berlaku juga untuk fobia, paranoid, fobia sama ya takut ketinggian, takut cacing, takut kecoa, takut ular, itu ternyata bisa seperti itu diperlakukan. Nah, kalau saya kan sering ya dokter ya melakukan itu. Yang saya ingat yang paling berat itu ada memori 30 tahun yang lalu yang setiap badannya merasa sakit terus. Setelah ketemu merahnya, ketemu penyebabnya, dia nangis sekitar 15 menit. Setelah itu hilang semua tuh gejala fisiknya. Nah, seperti ini kan saya lakukan real dan mungkin sudah 100 kali lebih ya. Penjelasannya secara teori otak gimana dokter?
Mungkin Oh ya, bisa yang dijelaskan pertama lebih itu dalam. saya ada yang belum saya jawab. Godspot itu enggak ada di otak. Enggak ada. Nggak ada. Itu bisa nyari Ginanjar aja. Itu enggak ada. Godspot itu enggak ada. Memang ada orang yang pernah menyebut godspot itu, tapi secara neuroscience terus kemudian neurologi itu enggak ada gitu ya. Enggak ada. Enggak ada. Nah, itu pertanyaan tentang godspot ya. Dok, kalau yang Ada aja katanya dok, yang katanya Godspot ada di pineal gland itu jadi apa hoax? Ya, pineal gland itu glandula pineal itu. Pineal gland itu isinya adalah tidak ada memori di situ. Itu isinya adalah otak untuk membuat hormonal itu. Pineal gland itu glandula, kelenjar itu penghasil hormon itu ya. Jadi pineal gland itu glandula, kelenjar itu penghasil hormon itu ya. Nah, mengenai pertanyaan mengenai terapi yang disampaikan oleh Mas Yudo tadi, yang namanya terapi seperti itu ya itu berlaku subjektif itu. Kalau memang mau penelitian misalkan dari 100 orang klaustrofobia dilakukan dengan teknik itu, berapa yang berhasil. Nah, itu baru ya. Yang namanya obat itu, keberhasilan sebuah obat itu mesti diteliti. Misalkan ya, obat batuk nih, ada 100 orang batuk, dikasih obat ini 80 orang sembuh. Bagus itu 80% itu. Tapi kalau misalkan dari 100 orang batuk yang sembuh 2 orang, ya kebetulan itu. Jadi kalau penjelasannya tadi misalkan itu tidak menjelaskan apa-apa sih. Kalau misalkan yang dirasakan oleh Mas Yudo tadi, kalau penjelasannya itu sangat subjektif ya. Bisa aja karena itu tidak ada yang sakit sih sebetulnya itu. Tidak ada yang sakit. Betul, jadi kalau yang ini kan saya terapinya ke orang lain ya dokter ya. Ke orang lain dan tingkat keberhasilannya yang saya alami dari 100 tuh kegagalan maksimal 5 lah. Dari 95%. Dan biasanya hanya perlu sekali terapi saja, nggak perlu diulang-ulang. Jadi misalnya 100 orang gagalnya 2 sampai 5. Mas Rio mau tanya Mas. Ya. Ini. Pak Komar silakan. Coba nih. Silakan Pak Komar. Kalau fenomena deja vu itu gimana Mas Rio? Orang merasa pernah ketemu akrab padahal baru pertama itu. Gimana menjelaskannya Mas? Bukan begitu ngitungnya. Ngitungnya nggak gitu Mas. Ngitungnya nggak gitu. Gimana? Oke. Halo Dan. Oh iya. Ya Pak Profesor Komar nanya mengenai deja vu. Ya saya dengar. Gini, yang namanya deja vu itu sebetulnya yang terjadi adalah kalau dalam neuroscience atau neurologi itu namanya terjadi hyper recalling gitu ya. Jadi proses mengingat itu adalah ada memori yang masuk di dalam otak kita. Terus kemudian ada proses recall gitu ya, recall. Yang namanya hyper recalling itu hanya termasuk yang pada saat memori itu masuk, pada saat itu juga direcall gitu. Jadi hampir bersamaan 50 nanodetik gitu, seper 0,05 detik itu pada saat itu juga direkod baru masuk hyper recalling. Itu yang namanya deja vu. Jadi pada saat kita melihat, kita merasakan, pada saat memori itu masuk, pada saat itu juga memori direcall. Ada sedikit ya istilahnya korsleting di otak kita itu. Termasuk saya itu mengalami deja vu itu sejak kecil dan sampai sekarang. Tapi ya tidak mengganggu saya itu. Saya tidak saya anggap sebagai gangguan karena saya sudah paham bahwa itu. Nah, hyper recalling yang lain adalah misalnya gini. Orang yang tidak bisa berbahasa Arab misalnya itu. Terus kemudian pada saat kesurupan dia bisa bahasa Arab itu. Ya, sebetulnya dia pernah mendengar bahasa Arab pada saat apa loh ya? Di Indonesia ini tiap hari kita dengar bahasa Arab, ada orang ngaji gitu. Hanya pada kondisi normal gini kita kesulitan merekol itu. Nah, pada orang-orang yang terjadi hyper recalling terjadi pada kejadian kesurupan itu, dia mendadak bisa ngomong bahasa Arab gitu ya.
Meskipun kalau seandainya dia diajak berdialog bahasa Arab, dia nggak bisa itu. Arab secara inkoheren gitu dia bisa. Tapi kalau misal diajak dialog gitu, dia nggak bisa karena dia nggak paham artinya. Kira-kira gitu ya, Mas Komar. Ya, gini, Mas. Oleh keyakinan agama tertentu itu dikaitkan dengan keyakinan reborn, reinkarnasi, gitu kan? Secara saintis, gimana itu, Mas? Merespon? Ya, kalau keyakinan dan sains memang cara pandangnya berbeda ya, Mas Komar. Kalau kemudian ya reborn itu ya nggak ada sih gitu ya, nggak ada bahwa kalau kita mati ya sudah selesai. Kalau secara sains loh ya itu. Mati itu ya selesai gitu. Udah selesai gitu ya. Satu lagi selesai, Mas, saya bertanya. Monggo. Nah, dalam tradisi dalam Bible dan Quran itu kan ada keyakinan kalau orang meninggal rest in peace gitu kan. Siapa yang rest in peace? Yaitu roh yang ditiupkan Tuhan dalam tubuh, yang roh itulah sumber kehidupan, layaknya baterai yang membuat handphone itu hidup gitu. Itu keyakinan biblikal dan Quranik seperti itu. Secara sains gimana, Mas, itu tentang roh itu ketika meninggal sebenarnya rohnya itu, maka istilahnya pulang, rest in peace gitu. Rest in peace gitu ya. Ya itu kan keyakinan. Keyakinan itu macam-macam. Nggak kebetulan yang namanya Islam dan Kristen itu menjadi yang banyak. Ya kebetulan aja sih gitu ya. Kebetulan jadi banyak gitu ya. Jadi bukan itu namanya jumlah yang percaya itu, jumlah pengikut itu tidak menunjukkan kebenaran lebih benar daripada pengikutnya yang sedikit misalnya itu ya. Itu yang namanya keyakinan itu ya karena nggak ada buktinya. Jadi yang pengikutnya banyak tidak otomatis kalau pemilu tadi menang itu, Mas. Kalau pilkada menang itu karena suaranya banyak. Benar daripada yang lain gitu ya. Ya nggak apa-apa itu kan masalah politik. Nah, mengenai roh tadi itu, biologi itu dengan jangka waktu roh itu. Biologi loh ya. Biologi ini sampai akhir abad ke-19 gitu ya. Sampai awal abad ke-19 itu masih meletakkan ada elan vita gitu ya. Daya hidup gitu ya. Dalam tubuh organisme hidup atau makhluk hidup itu. Itu lama itu. Nah, menunggu seorang Charles Darwin lahir, akhirnya biologi itu kembali ke pangkuan sains gitu ya. Sebelumnya yang namanya fisika itu sudah lama tidak mengkonsumsi teologisme lagi, itu udah lama, itu abad ke-13, 14 mereka udah enggak lah gitu ya. Nah, biologi ini akhirnya karena biologi ini ya tubuh kita disusun oleh bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam gitu ya. Jadi ya kalau kita makan misalnya 3.500 kalori sehari, nggak mungkin kita mengeluarkan itu 50.000 kalori bisa mendidihkan air. Nggak mungkin karena yang namanya kalori itu tetap kalau kita makan 3.500 kalori ya nggak mungkin lebih dari 3.500 kalori. Itu yang namanya hukum-hukum fisika. Jadi dalam biologi tubuh kita itu berlaku hukum-hukum fisika itu ya. Misalkan otak, saya tadi menjelaskan otak ya dengan hukum-hukum fisika karena yang namanya sekarang bahkan psikologi itu sendiri, jiwa itu, ilmu jiwa itu sampai tahun 70-an itu dianggap ada yang berbeda dari tubuh kita. Jadi jiwa itu terpisah dengan tubuh kita itu. Karena ilmu jiwa sampai tahun 70-an yang namanya psikiater dan psikolog itu berpegang pada Freud, Sigmund Freud gitu ya. Jadi psikiatri dan psikologi itu sampai tahun 70 awal itu berpegang pendekatannya adalah pendekatan filosofi gitu ya. Kebetulan filsafat yang dipakai adalah filsafatnya Freud itu. Nah pertanyaannya kok nggak pakai Jung aja, kok pakai Freud itu? Dari situ aja lu nggak bisa jawab itu. Kenapa kok pakai kamu milih Freud, nggak milih Jung atau milih Immanuel Kant gitu? Enggak itu. Milihnya kok Freud itu. Freud sendiri juga ngarang-ngarang, ada
super ego, ngarang dia itu. Karena filsuf itu ngarang. Ikutan ketawa. Iya, itu ya. Filsuf yang namanya jago manusia itu, dia itu melihat manusia berperilaku banyak, terus mencoba ngarang-ngarang apa yang terjadi di benaknya. Nah, sementara sains itu dibuka otaknya, mempelajari otak sebagai sumber perilaku gitu. Jadi akhirnya setelah tahun 70-an, apalagi terus berkembang neuroscience, bahwa yang namanya psikis atau jiwa itu dipelajari secara biopsikologi. Jadi psikologi itu hasil dari biologi ini. Nah, kalau di breakdown lagi, biologi ini hasil kerja dari jaringan-jaringan yang disusun oleh bahan kimia. Nah, kalau di breakdown lagi, bahan-bahan kimia itu mengikuti hukum-hukum fisika gitu. Itu pelajaran biopsikologi atau neuroscience sekarang. Jadi di dalam tubuh kita itu ya tidak ada takhayul dalam tubuh kita gitu, Mas Komar. Secara sains loh, Mas Komar ya. Makasih Mas. Makasih Prof. Komar. Oke, cukup mantap. Siap. Ini ada Mbak Neti mau nanya, Mbak Neti dari Surabaya. Apakah mau nanya? Tadi sempat Japri PM juga. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini saya coba juga ini ya, bacakan beberapa ini ya. Jadi ada yang tanya juga, ada orang yang sulit tidur pada saat malam hari dan tapi siangnya ngantuk gitu ya. Sedangkan sebaliknya gampang tidur malam dan tidur gitu ya. Itu ada ini nggak hubungannya ya, Dok ya? Ya. Pada umumnya manusia ini binatang siang gitu ya. Nah, nenek moyang kita ini pada dasarnya nenek moyang kita itu binatang malam sih itu. Oh. Halo Dan, dengar ya Dan? Ya. Dengar ya. Jadi dengar. pada umumnya manusia ini adalah binatang siang gitu ya. Nenek moyang kita itu binatang malam. Mamalia ini 80% lebih mamalia itu binatang malam gitu, ya. Jaguar macan kumbang itu berburunya malam gitu ya. Nah, kita itu binatang siang karena akhirnya organ-organ kita itu menyesuaikan dengan perilaku kita sebagai binatang siang. Kalau ada beberapa orang yang sulit tidur malam, tidurnya siang, ya itu kebetulan aja sih, nggak apa-apa gitu. Kebetulan aja juga ada orang yang tidurnya cuma 1 jam, setengah jam. Saya misalnya ya itu ya kebetulan aja kayak gitu. Nah, pada umumnya manusia nggak kayak saya pada umumnya gitu ya. Pada umumnya kayak Dani gitu, jam 10 ngantuk tidur, bangun subuh gitu ya. Pada umumnya nggak apa-apa gitu. Tapi ada satu orang lagi yang, Mas, nyusul Mas Rio. Gimana dengan fenomena tindihan atau erep-erep itu? Oh iya. Ya itu serius bagi saya itu. Kadang saya serius, mengalami itu Mas. Mas Komar, itu bukan lagi fenomena sih. Kalau Mas Komar ini kan pengajar S3 juga ya. Yang namanya fenomena itu adalah gap dari harapan gitu ya. Kok nggak seperti biasanya yang diharapkan. Jadi pada saat fenomena itu sudah diteliti dan dijelaskan, nah itu sudah bukan fenomena lagi. Nah mengenai rep-rep ya itu bukan fenomena lagi. Karena kita rep-rep itu sudah bukan fenomena sejak lama, Mas Komar. Itu sudah diketahui sejak tahun 8. Itu adalah yang jelas adalah kita menjelaskan apa yang terjadi dengan orang rep-rep atau ketindihan itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sleep paralysis itu ya. Sleep paralysis. Sleep paralysis. Ya. Nah, tadi saya sempat menyerangkan proses tidur ya. Tidur fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, 3, 2, 1. Nah, begitu masuk fase 2, otot-otot kita itu dilumpuhkan. Ya, dilumpuhkan gitu. Otot-otot gerak kita dilumpuhkan. Semua otot lumpuh kecuali otot mata dan otot
otot pernafasan itu. Nah, itu sebabnya pada saat kita mimpi silat ya kita diam aja. Bayangin aja kalau kita nggak lumpuh silat, semua kita lari saja itu. Jadi yang namanya pada saat mimpi otot-otot kita dilumpuhkan, otot-otot dilumpuhkan sehingga pada saat mimpi tangan kita nggak gerak. Nah, pada orang yang tidur berjalan gitu ya, somnabulisme itu tidur berjalan itu, pada saat mimpi otot-ototnya nggak lumpuh. Dia duduk, jalan, makan gitu. Keluar makan itu ya. Itu yang terjadi pada somnabulisme. Nah, yang terjadi pada sleep paralysis atau rep-rep itu justru kebalikannya. Pada saat dia bangun, otot-ototnya belum pulih, jadi masih lumpuh gitu. Jadi pada kebalikannya apa Mas tadi? Kebalikan sleep paralysis. Kebalikan dari somnabulisme atau tidur berjalan. Somnabulisme. Sleepwalking. Atau sleepwalking. Ya, sleepwalking. Okay. Jadi sleep paralysis itu kebalikan dari sleepwalking. Kalau sleepwalking itu pada saat mimpi otaknya tidak efektif untuk melumpuhkan otot-ototnya, jadi dia ikut jalan. Nah, sementara yang terjadi sleep paralysis itu kebalikannya. Pada saat dia terjaga Ini perlu diulangi nanti di suaranya nggak jelas, hilang. Iya Pak, koneksinya agak jelek di tempatnya Dok Ri. Dok, koneksimu Dok? Berebet-berebet. Iya. Nih, pasti. Iya, putus lagi. Nanti tolong minta diulang ya, Mas Mandan. Yang sleepwalker tadi. Iya. Kita tunggu nih. Seru itu. Oke, Mas, tolong bisa diulang, Mas, tadi. Belum. Saya lihat belum connect. Udah masuk. Oh, udah ya. Unmute. Dia unmute, Dok. Oke. Belum. Iya, tadi masih. Udah kan? Baik, otot sinyalnya ada. Iya, paham, Dok. Belum di-unmute. Oke. Dengar. Masuk dan? Iya. Oke. Iya, tadi Prof. Komar nanya mengenai sleep paralysis dan sleepwalking tadi, Dok. Ya. Jadi pada saat sleep paralysis tadi itu, pada saat terjaga, pada saat sudah melek, bangun, itu otot-otot kita masih lumpuh semua, ya, termasuk otot-otot pendengaran. Jadi di apa namanya? Di telinga kita itu ada 3 tulang pendengaran kalau bahasa Indonesia, martil, landasan, dan sanggurdi itu ya. Itu dihubungkan dengan otot sehingga pada saat dia itu melek, ototnya itu belum lumpuh. Jadi kita mendengar bergemuruh itu orang itu, gitu ya. Terus melihat nggak bisa apa namanya itu kemudian itu dihubung-hubungkan lah dengan yang namanya itu kamu tidur di bawah belandar lah apalah gitu. Nah, pemicu paling sering yang sleep paralysis itunya adalah biar putus lagi. Bentar. Masuk lagi dah. Nah, oke. Pemicunya, Mas, diulangi lagi pemicunya apa? Sudah masuk dan? Ya. Sudah, Dok. Pemicunya tadi apa, Dok? Oke. Pemicu sleep paralysis yang ya
Pemicu yang paling sering itu adalah perubahan jadwal tidur dan jadwal makan. Halo, dengar? Ya, ya. Oke. Dengar nggak, Dan? Dengar. Perubahan jadwal tidur, jadwal makan. Iya, yang paling sering itu adalah perubahan tidur dan perubahan jadwal makan. Itu yang menjelaskan kenapa banyak orang itu yang sering rep-rep itu habis sahur itu loh, habis sahur tidur lagi itu rep-rep itu. Ya, biasanya dia bangun nggak makan, sekarang bangun makan, habis itu tidur lagi gitu ya. Jadi banyak orang itu kenapa saya kalau bangun puasa itu sering habis sahur itu terus kemudian mengalami rep-rep atau ketindihan itu karena perubahan pola tidur dan perubahan pola makan awal-awal gitu ya. Itu yang menjadi pemicu. Gitu. Kalau yang kalau sleep walking itu apa, Dok ya? Sebaliknya tadi itu ya? Itu sama. Pemicunya itu yang paling sering ya kecapean. Tapi sleep walking itu ada dasar-dasar genetiknya itu. Wah, ada yang satu keluarga itu gitu semua itu. Yang satu keluarga itu ada. Wah, ada itu. Satu keluarga itu sleep walking semua itu. Kayak film semua. Aja. Iya, satu keluarga itu di Jepang itu ada sampai yang namanya itu mulai bapak, anak, pamannya itu sampai diobatin itu sampai akhirnya diputuskan untuk ini dioperasi aja gimana supaya nggak sleep walking. Dia jalan-jalan sampai naik kereta segala itu. Ya membahayakan orang lain kalau gitu ya. Tapi ya sebetulnya orang kalau tidur berjalan itu terus dibangunkan ya nggak lantas mati ya enggak gitu. Jadi kalau pada dasarnya tidur berjalan itu sederhana kok, dia paling bangun terus kemudian tole-tole gitu terus tidur lagi gitu. Itu pada umumnya gitu. Nah, kalau adik saya persis itu karena saya kalau malam nggak tidur ya. Dulu saya sering lihat adik saya itu bangun, buka kulkas, makan itu terus tidur lagi. Dia nggak ingat itu, mimpi itu jalan itu. Itu adik saya langsung itu. Jadi saya lihat itu dia keluar, buka kulkas, makan gitu. Ini kalau tidur berjalan kok efektif makan banget. Habis itu tidur lagi. Ini nggak ingat dia, udah nggak ingat. Itu tapi dia nggak pernah sampai terus kemudian keluar kayak yang orang Jepang itu naik kereta. Dia naik keretanya jauh loh, dari Tokyo sampai ke Yokohama naik kereta itu. Dan itu bapaknya dan anaknya kelakuannya sama itu. Oh, wah, ini bahaya ini itu. Gitu. Oke, makasih Mas, makasih. Mas Kamal. Siap. Nah, ini terakhir ya. Oke. Ya. Satu lagi aja, mungkin. Bagaimana kalau orang tuh kita kan bersyukur dikasih rem ya, karena bisa bermimpi. Kalau orangnya nggak pernah sama sekali itu ada nggak sih, Dok, sebenarnya? Kamu kok bersyukur tuh? Apa hubungannya? Ya oke. Jadi ya memang ya saya kan termasuk orang yang ya hampir nggak pernah mimpi, orang tidur aja enggak gitu ya. Oh, iya. Tidur saya setengah jam gitu. Jadi ya belum sampai ke fase REM udah bangun lagi gitu ya. Jadi ya itu tadi saya ya karena jarang mimpi akhirnya ya memori saya itu tidak dipelihara oleh mimpi saya gitu ya. Jadi ya melupakan banyak hal itu termasuk tugas dari mimpi merawat memori, bukan mempertahankan memori itu seperti apa yang terjadi, tapi justru membelokkan memori kita itu supaya memori kita itu menyenangkan. Jadi ya itu pada umumnya manusia itu mimpi, tapi mimpi itu hanya sekitar 15% yang diingat. Jadi setiap orang itu mimpi pada tidurnya, hanya sedikit yang sekitar 15 dari total mimpi itu yang diingat gitu ya. Terutama mimpi yang terjadi kalau kita tidur itu siklus tidur kita itu mulai misalkan jam 8 sampai jam ya. Itu kira-kira itu libur ya. Jadi paling diingat REM terakhir itu mimpi pada fase terakhir REM itu. Jadi ya itu yang menjelaskan kenapa sekitar 15% sekitar 85% mimpi orang itu
tidak diingat. Tapi tugas mimpi memang bukan untuk diingat-ingat, tapi justru untuk membuat memori itu yang nggak enak itu dihilangin. Itu yang menjelaskan kenapa orang kalau habis bangun tidur itu perasaan nggak enaknya itu lebih hilang itu. Tidur adalah mood booster alami. Oke. Ya, terima kasih banyak Dok penjelasannya. Ini memang spektrum neuroscience-nya memang luar biasa ya. Memang kita selalu mendapatkan suatu penjelasan mengapanya gitu ya. Penjelasan mengapanya. Kita tidak mencari solusi, tapi kita mengerti saja sudah cukup di sini. Jadi terima kasih banyak atas kontribusinya Dok Ryu. Terima kasih juga Prof. Komar dan teman-teman semua yang sudah terima kasih Mas Komar. Iya, saya mau tidur sore biar nggak rep-rep. Ya. Sehat semuanya. Terima kasih banyak dan nanti akan stay tune untuk ngomandan-ngomandan berikutnya dengan tentu saja dengan topik-topik yang tetap misalnya terkait dengan neuroscience maupun ilmu pengetahuan lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Ryu ya, makasih sekali atas kehadirannya. Sehat selalu. Jangan lupa minum yang banyak ya Dok ya, apapun yang diminum ya. Oke. Ya. Sehat semuanya ya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Komar sering ke pantai biar santai kayak di pantai. Terima kasih semua.